Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya, Miss Riana, salah satu pengajar di TK Giri Karnika Montessori Preschool. Hari ini saya mau menjelaskan tentang salah satu prinsip pendidikan karakter mandiri yang ditekankan pada pendidikan Montessori. Saya harapkan setelah video ini di-share, di-upload, mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah mampu menerapkan, karena kami ingin menekankan sebuah proses bukan hasil pada penjelasan pagi hari ini. Kenapa sih pendidikan karakter mandiri itu penting menurut Montessori? Karena pendiri dari pendidikan berbasis Montessori ini, yaitu Dr. Maria Montessori sendiri, melihat bahwa pendidikan karakter adalah suatu pendidikan yang bisa ditekankan dari mereka dini. Dari usia 3-6 tahun itu adalah fase-fase yang sangat bagus untuk menekankan tentang pendidikan karakter. Nah, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bagaimana sih menanamkan pendidikan karakter mandiri kepada anak melalui pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan. Ada banyak sekali caranya. Sebenarnya dari cara-cara kita untuk mengajarkan tugas-tugas yang diberikan itu bisa kita sisipkan yang namanya pendidikan karakter mandiri tersebut, yang bertujuan agar kedepannya ketika sudah dibiasakan dari kecil, anak-anak akan menjadi lebih mandiri di saat dewasa. Pada dasarnya sebenarnya anak-anak sangat antusias ketika mereka bisa diberikan kesempatan mandiri. Hanya saja mungkin beberapa dari kita kadang-kadang terlalu takut membiarkan anak-anak melakukan apapun sendiri karena mungkin menghindari resiko-resiko yang tidak kita inginkan. Nah, adapun cara-cara komunikasi yang perlu dibangun dari orang tua kepada anak dengan menggunakan kalimat-kalimat yang efektif, tidak berbelit-belit, dan juga langsung mengena pada sasaran. Mungkin seringkali kita tanpa sadar kesannya seperti cerewet gitu ya. Padahal maksudnya kita perintahnya hanya satu, tapi ternyata kata-katanya banyak. Nah, di sini saya juga akan berbagi tips kata-kata seperti apa sih yang harusnya diucapkan dalam mengajak anak. Nah, bagaimana jika anak sudah mau ataupun ketika anak menolak. Simak contoh berikut ini. Dewi mau belajar nggak hari ini? Mau, Bu. Kalau gitu, Dewi ambil bahan belajar yang ada di atas meja sana, terus bawa ke sini ya. Coba, Dewi ambil. Tunggu sebentar ya, Bu. Nah, jadi sambil saya menjelaskan, tadi saya memerintahkan Dewi untuk mengambil sesuatu. Sebenarnya di sana sudah ada 3 perintah, yaitu ambil bahan belajar yang ada di atas meja, lalu bawa ke sini. Kalau misalnya anak-anak sudah bisa melakukan 3 perintah itu, artinya mereka sudah mampu menangkap bahwa ada koordinasi di antara kalimat-kalimat tersebut, dan itu sudah sungguh luar biasa bagus bagi anak-anak untuk belajar menaati perintah, termasuk juga belajar untuk mandiri mengambil apa yang harusnya dia kerjakan, mengerjakan tugas sekolah seperti itu. Oke, ini saya pindah posisi karena Dewi dominan tangan kanan, maksudnya dominan untuk melakukan sebuah kegiatan itu menggunakan tangan kanan. Pada prinsip Montessori, kalau kita mendampingi anak belajar, maka kita sebagai fasilitator harus duduk di sebelah di mana sisi dominan anak seperti itu. Nah, sekarang prosesnya adalah seperti ini. Dewi buka alas kerjanya. Kalau kita di Montessori itu kita menggunakan alas kerja. Kalau mungkin Bapak Ibu di rumah bisa menggunakan apapun, bisa berupa kain, mungkin yang digulung-gulung, itu juga bagus karena banyak sekali yang bisa kita ambil manfaatnya dari membuka tutup alas kerja, termasuk belajar untuk bahwa ini harus rapi, semua sesuatu yang dikerjakan sesuai dengan tempatnya. Lalu kita persilahkan untuk Dewi bagaimanapun dia ingin mengeksplor mainan atau bahan belajar ataupun aparatus yang dikerjakan, itu terserah Dewi bagaimana, kita hanya mendampingi. Oke, itu tadi contoh yang pertama. Saya bertanya sama Dewi mau belajar seperti itu. Kalau ini contoh yang kedua, saya akan coba Dewi
kamu sekarang mau belajar apa? Sekarang mau belajar angka. Oke, bisa diambil di atas meja terus bawa ke sini ya. Ya. Nah, jadi yang kedua ini perbedaannya adalah saya yang bertanya Dewi mau belajar apa, seperti itu. Saya juga di sana menanamkan pendidikan bahwa ternyata anak-anak bisa bebas untuk memilih apapun kegiatan yang bisa mereka lakukan, mereka ingin lakukan, dan kita sebagai fasilitator bisa mendampingi pada saat itu juga. Oke Dewi ngambil apa nih mainannya? Ini sekarang mau belajar angka. Oke, angka. Yuk dibuka dulu yuk alas kerjanya. Terus buka angkanya. Iya, pintar. Nah, jadi ini ceritanya anak-anak sudah selesai bermain dengan aparatus tersebut. Jadi mainan-mainan ini kan sekarang sedang berantakan. Proses yang saya tekankan di contoh nomor 3 ini adalah bagaimana anak-anak harus wajib merapikan mainan yang sudah mereka ambil. Bukan kita yang membantu, tapi mereka sendiri. Seandainya kalau misalnya mereka menemukan kesulitan saat merapikan, baru kita bantu. Seperti itu. Kita coba ya. Dewi kan sudah main kan, sudah selesai. Yuk dirapikan yuk. Bisa nggak Dewi? Coba. Ibu mau lihat Dewi rapikan sendiri. Nah, bisa ya Wi ya? Bisa. Pintar. Jangan lupa untuk selalu memberikan pujian kepada anak ketika mereka sudah mau melakukan apa yang kita minta. Jadi di sini saya sebagai fasilitator bisa dilihat ya, saya tidak membantu sama sekali Dewi. Saya lihat bagaimana proses dia untuk memasukkan mainan ke dalam kotak yang seharusnya. Kita hanya perlu memperhatikan jika nanti mungkin di tengah perjalanan anak menemukan kesulitan dalam merapikan, baru kita bantu. Termasuk alas kerjanya juga mereka harus merapikan dan menggulung sendiri. Kalau bisa mengikuti prinsip Montessori, menggulung dari kiri ke kanan seperti itu. Sudah Bu. Sudah, langsung taruh di atas meja ya. Nah, seperti itu. Pada intinya, video yang saya bagikan pada hari ini itu bukan menekankan pada sebuah hasil, bagaimana hasil anak-anak bekerja dengan mainannya atau dengan worksheet-worksheetnya atau apapun tugas-tugas mereka dari sekolah. Tapi yang ingin saya tekankan adalah proses, bahwa anak-anak dalam mengambil apapun tugas mereka itu semua dilakukan sendiri sesuai dengan kemampuan motorik mereka gitu. Misalnya kalau anak-anak kurang cukup tinggi untuk mengambil, di sana mereka tahu harus minta tolong dengan orang tua. Mereka juga belajar bertanggung jawab atas apa yang mereka mainkan. Jadi tidak bapak ibu yang membantu mereka, oh udah selesai belajar ya, yuk kita bantu rapikan, kita yang rapikan, mereka udah main sendiri. Tidak seperti itu, tapi ini adalah proses untuk belajar dan menanamkan pendidikan karakter mandiri kepada anak. Jadi demikian video hari ini, semoga bermanfaat dan saya harapkan setelah ini Bapak Ibu menekankan pada proses pendidikan mandiri tersebut bisa dikolaborasikan dengan hal-hal lainnya dan juga menyesuaikan dengan situasi anak pada saat itu. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada keluhan atau ingin berkonsultasi, sangat terbuka menghubungi Miss ataupun saya pribadi. Terima kasih.